Oke, halo teman-teman semua. Halo Kang Ajat. Halo Bapak Fahri, halo teman-teman semua. Oke, balik lagi kita di channel Codeplay Indonesia. Di sini kita akan ngebahas lanjutan materi React yang namanya React Effect gitu ya. Buat teman-teman yang belum nonton materi React sebelumnya, mungkin bisa cek di channel Codeplay Indonesia. Kita udah punya beberapa playlist React di sana ya. Oke. Oke, di sini aku akan coba mulai untuk share screen ya. Oke, di sini aku akan coba buka terminalku dan juga buka text editor yang akan aku pakai gitu ya. Aku pertama masuk ke directory projectnya dulu. Di sini aku udah bikin folder untuk sebagai folder projectnya. Lalu aku akan buka si project ini menggunakan text editorku ya. Di sini aku pakai Neofim. Oke. Di sini aku udah ada table of contents, apa aja yang akan kita coba pelajari di materi React Effect ini ya. Nanti kita akan sedikit kenalan sama history dari React Lifecycle atau si effect-nya. Nanti kita akan kenalan sama apa itu effect gitu ya. Terus ternyata effect ini dia walaupun satu function dia itu punya beberapa bentuk dan tiap bentuknya ini berpengaruh dengan perilakunya gitu ya. Terus yang bagian terakhir nanti kita akan demo pertama untuk fetching data dari server, yang kedua akan coba untuk bikin demo tentang timer ya dengan efek ini. Oke, kita akan sedikit ngebahas dulu tentang ya sejarah React Life Cycle gitu ya. Nah, di sini aku udah ada sebuah link ke website yang cukup bagus. Cuma sebelum masuk ke sini, aku mau coba ngasih gambaran sedikit teman-teman terkait life cycle itu apa sih. Nah, di sini ada artikel dari Fun and Joy, ini bagus banget gitu ya. Kita akan coba lihat sedikit. Jadi katanya di sini ya komponen itu seperti layaknya manusia katanya ya. Dia punya siklus kehidupan gitu ya. Mungkin kalau manusia itu mulai dari lahir, terus lanjut ke berkembang sampai meninggal gitu ya. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi yang menggambarkan banget terkait life cycle manusia kalau dicoba untuk samakan dengan life cycle-nya React gitu. Jadi di sini manusia tuh mulai dari birth atau lahir gitu ya. Atau kalau dalam kasus React itu atau React komponen, komponennya itu di mounting atau ditampilin di layar gitu ya. Terus manusia setelah lahir ngapain sih? Evolving ya atau berkembang gitu. Berkembang, tumbuh dan seterusnya. Nah, kalau di React komponen itu dia itu masuknya itu ke updating atau ya mengupdate tampilannya sesuai dengan eh, data terbarunya gitu. Terus siklus yang selanjutnya adalah death atau kematian di manusia gitu ya. Kalau di React komponen tuh apa? Dia masuk namanya unmounting atau siklus di mana komponennya ini dihapus dari DOM-nya gitu ya atau dari misalnya tampilannya. Nah, ini dia yang namanya life cycle. Nah, React life cycle ini eh, dia itu populer banget dulu waktu teman-teman mungkin sebelumnya pernah belajar React tapi yang versi kelas komponen gitu ya. Nah, di kelas komponen itu kita nerapin si life cycle ini. Dan sekarang kita coba mungkin lihat ke website yang satu lagi. Di sini ada satu website yang ngegambarin apa aja sih React life cycle method yang dipunyain oleh si React-nya itu ya atau si komponennya. Nah, di sini contohnya ada siklus namanya komponen komponen did mount. Setelah komponennya ke mount, kita bisa ngelakuin sesuatu gitu ya, atau ngejalanin sebuah proses di siklus yang namanya komponen did mount. Terus ada lagi yang namanya komponen did update. Ini berjalan ketika React-nya udah selesai nge-update tampilannya. Ketika ada perubahan state kah atau ada perubahan props kah dan lain-lain. Terus siklus terakhir ketika komponennya mau dihapus dari DOM-nya gitu ya atau dari tampilannya.
gitu. Nah, ini tiga metode yang sering banget dipakai di kelas komponen. Nah, cuma sekarang React-nya itu sendiri sekarang udah menganjurkan kita untuk membuat komponen yang sifatnya fungsional komponen dan meminta kita untuk menggunakan yang namanya hooks gitu ya, hooks function. Nah, jadi sekarang si lifecycle function di kelas komponen ini sudah nggak kita pakai lagi atau udah legacy seperti itu. Nah, nanti kita akan kenalan dengan eh, efek atau hooks yang dimiliki oleh React, hooks baru yang dimiliki oleh React untuk menghandle semacam React Lifecycle yang sebelumnya ada di kelas komponen. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sejarah dari React Lifecycle-nya. Oke, dari Kang Ajat mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Boleh deh Pak. Boleh. Balik ke yang tadi gambar, kayaknya menarik. Oke, berarti kalau aku tangkap dari penjelasan Bapak Fahri, untuk siklus hidupnya ini kan ada tiga ya, mounting, updating, sama unmounting gitu kan. Mounting itu ketika dia hadir atau di render ke DOM, update itu ketika ada perubahan state gitu kan, atau data yang berubah di dalam komponennya, dan terakhir adalah unmounting itu ketika komponennya ini dihapuskan dari DOM gitu ya Pak ya. Betul, Dan si masing-masing life cycle ini memiliki function-function yang otomatis dijalankan ketika siklus ini memasuki siklus ini ya Pak ya. Dan kita boleh menaruh logik apapun di sana. Betul ya Pak ya? betul. Oke, tapi sayangnya ini berarti udah nggak bisa kita pakai ya di di sorry di ya di functional komponen ya Pak ya, atau gimana? Oke, nah jadi untuk si eh, metode-metode ini gitu ya, metode-metode ini dia cuma berlaku di kelas komponen. Jadi si komponen Hmm. did mount, did update, sama si will unmount ini dia cuma berjalan di kelas komponen. Sedangkan sekarang cara penulisan yang dianjurkan itu menggunakan functional komponen dan kita nggak bisa nih bikin metode-metode seperti ini. Nah, untuk alternatifnya, si React itu menyediakan hooks function yang namanya use effect yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Oh, I see, I see. Berarti walaupun ini nggak dipakai, tetap ada alternatifnya ya. Mm, Seolah-olah kita nge-mimicking hal ini gitu ya, Pak. betul, kurang lebih seperti itu. Oke, oke, oke. Noted. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu dia tadi sejarah tentang si life cycle dan nanti kita akan coba obrolin tentang apa itu effect ya yang ada di React. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu effect gitu ya. Oke, kita akan coba untuk buka dokumentasi React-nya gitu ya. React effect. Nah, di sini kita akan langsung muncul ya function use effect yang disediain React. Nah, di sini lebih kepada ke penerapannya. Cuma mungkin aku mau buka tutorialnya dulu ya biar lebih enak. Di sini kita bisa ke bagian learn atau teman-teman bisa klik aja nih link yang ini synchronize a component with an external system. Oke, ini juga akan ngebahas efeknya lebih detail lagi. Oke, jadi efek itu apa sih? Nah, di sini kalau story-nya biasanya itu kalau kita punya komponen, kadang kita butuh sinkronisasi si komponennya sama external system. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita mau mengontrol sesuatu di luar ya komponen gitu ya. Berdasarkan misalnya React State yang kita punya. Atau kita mau ngelakuin setup server connection. Atau mau ngelakuin pengiriman log analytical gitu ya. Nah, itu hal-hal tersebut kita bisa memanfaatkan efek gitu ya untuk hal-hal tersebut. Di mana efek itu memungkinkan kita untuk jalanin suatu code gitu ya sesudah render dari komponennya itu selesai. Nah, contohnya tadi mungkin di sini dia ngasih contoh untuk setup server connection, send analytical log ataupun ngontrol
sesuatu yang di luar React-nya gitu ya. Nah, terus di sini ada penjelasan lagi. Terus apa bedanya efek sama eventnya browser gitu ya? Nah, kalau di efek ini ya, sebelum kita kenal si efeknya, kita harus familiar dulu sama dua jenis atau dua tipe logic yang di dalam React komponen. Ada yang namanya rendering code. Rendering code ini dimana kita ngeletakin prop state, terus ngubah mereka dan ngembaliin JSX ya. Yang mana JSX-nya nanti akan ditampilin gitu. Terus ada lagi yang namanya event handler. Event handler itu buat nambahin interactivity di aplikasi kita. Misalnya kita mencet suatu tombol, nanti dia misalnya calculate, atau kita mencet tombol dalam sebuah form, nanti dia ngirim datanya ke server dan sebagainya, gitu. Tapi terkadang dua hal ini tuh nggak cukup gitu untuk ngecover kebutuhan kita. Contoh kalau di kasus dia ini, dia misalnya punya komponen namanya chatroom yang harus connect ke chat server. Atau dalam kasus lain misalnya kita mau nampilin data user gitu ya ketika halamannya kebuka. Nah, di situ kan tidak ada event handler yang ke-trigger gitu ya. Ketika misalnya halamannya kebuka, kita kan nggak nge-mencet sesuatu atau nggak ngelakuin sesuatu gitu ke webnya. Kita cuma buka halamannya aja. Nah, berarti kita butuh suatu hal lain di luar tadi event handler atau handling code-nya. Nah, di sini untuk pembuatan efeknya nanti kita bakal coba lihat step by step dari pembuatan efeknya gitu ya. Ternyata dia mengimport sebuah function yang namanya use effect, lalu ngejalanin si function use effect-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan langsung coba ke implementasinya. Tapi di sini aku belum punya project React-nya. Di sini aku akan coba untuk buat dulu project React-nya gitu ya. Nah, eh karena aku belum punya project React-nya, aku akan coba buat dulu project React-nya menggunakan yang namanya Vite. Nah, kalau teman-teman belum belajar untuk ngebuat project React-nya, teman-teman nanti bisa nonton video pembuatan project React di channelnya Codeplay ya, di playlist React punya Codeplay. Di sini kita coba buat projectnya menggunakan npm create Vite add latest. Di sini akan ngebuat project React-nya. Di sini misalnya aku namain client gitu nama projectnya. Aku pilih di sini React, lalu variannya aku pilih JavaScript. Oke, ini kalau aku ls, maka udah kebuat nih folder kliennya. Oke, sini aku coba balik lagi. Oke, di sini folder kliennya udah kebuat. Di sini ada project React-nya, seperti teman-teman biasa bikin project React gitu ya. Oke, nah selanjutnya aku akan coba jalanin project React-nya dulu ya. Aku clear, terus aku coba jalanin, coba npm dev. Eh, sorry, ternyata aku belum masuk ke projectnya ya. Projectnya ada di folder client. Folder cd client, aku clear lagi npm dev. Oke, di sini katanya fit command not found. Nah, ini aku belum jalanin npm install, not modulesnya belum ada. Aku coba jalanin npm install, dan nanti akan aku jalanin npm dev untuk ngerunning project React-nya. npm run dev. Oke, di sini project React-nya udah jalan. Aku coba buka ya di localhost 51 eh 5173. Oke, ini project React-nya udah jalan gitu ya. Oke, sini sampai di sini dulu dari Kang Ajat ada pertanyaan nggak terkait apa itu efeknya dan untuk Masih. inisialisasi projectnya. eh ya, sejauh ini aman sih, belum ada. Oke, oke, oke.
Nah, sekarang kita akan masuk ke percobaan efeknya dan di sini seperti udah di-mention sebelumnya bahwa efek itu walaupun function hooks-nya cuma satu, dia punya tiga bentuk atau tiga cara penggunaan gitu ya. Nah, kita akan coba untuk buat si bentuk yang pertama dulu nih, efek yang tanpa array dependencies. Nah, di sini aku akan coba untuk eh, buka file app.jsx-nya gitu ya. Ini file yang pertama kali akan bukan pertama kali ya, sorry. Ini komponen yang akan pertama kali dijalanin gitu ya. Karena di main JSX-nya di sini dia ngejalanin komponen app gitu. Nah, kita akan coba bermain di komponen app JSX ini. Sini kita akan mulai dengan nge-import use effect-nya ya. Kita coba lihat di sini, import use effect from React. Oke, kita coba import, import use effect. Oke, di sini kita udah import use effect-nya. Lalu kita akan coba buat bentuk pertama. Bentuk efek pertama, use effect tanpa dependencies. Oke, sekarang kita coba buat use effect. Eh, dia itu kalau kita lihat ke dokumentasi, use effect ini dipanggil dengan parameter pertama itu sebuah function. Nah, di parameter ini kita bisa naruh logic di dalam functionnya dan logiknya ini akan jalan setiap setelah rendernya selesai. After every render gitu ya. Nah, di sini kita coba bikin functionnya. Lalu di sini aku akan coba console log. Efek bentuk pertama. Oke, kita save. Eh, oke. Nah, sekarang kita coba buka ke browsernya lagi. Oke, di sini aku akan buka developer tools-nya. Kita inspect, lalu kita lihat bagian konsol. Mungkin aku akan zoom sedikit. Oke, nah sekarang kalau aku coba refresh, nah di sini ketika halamannya terbuka, efek bentuk pertama ini akan jalan gitu ya. Jadi si efek bentuk pertama ini akan jalan. Terus apalagi yang terjadi sih dengan si efek bentuk pertama ini? Nah, dia itu sebenarnya akan selalu jalan ketika setiap render itu selesai. Contoh tadi pas halamannya kebuka, komponen ini kan di rendernya udah selesai gitu ya. Makanya di konsol lognya muncul. Lalu ketika kita ngubah state, misalnya nilai count-nya kita pencet ini tombolnya, di sini kalau kita balik ke code logiknya ini, di sini ada tombol untuk ke-increment nilai count-nya ditambah satu setiap tombolnya dipencet gitu ya. Kalau nilai count-nya berubah, maka komponen app ini kan akan ngegambar ulang atau ngerender ulang. Kalau dia ngerender ulang, berarti efek ini nanti akan jalan lagi setelah selesai rendernya. Harusnya seperti itu. Nah, kita akan coba pencet. Kalau kita pencet harus jadi 3 ya. Pencet. Nah, bertambah dia. Kalau kita pencet sekali lagi, nah nilai count-nya berubah jadi 2. Di sini konsoloknya juga bertambah lagi. Oke, berarti kita bisa simpulin si efek bentuk pertama ini dia itu jalan setiap selesai render, baik mount atau update. Nah, mungkin kesimpulannya seperti ini. Jadi dia jalan setiap selesai render, baik mounting ataupun update gitu ya. Baik saat halamannya kebuka pertama kali atau ketika ada perubahan state. Contohnya counter value-nya berubah karena kita mencet tombol count-nya gitu. Nah, itu dia efek bentuk pertamanya. Oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu? Dari aku aman sih. Paling ya tadi udah jelas ya, berarti intinya untuk yang bentuk pertama ini akan selalu di-render setiap akan selalu di-trigger setiap komponennya itu di-render ya. Baik Iya, ketika awal maupun ketika ada state yang berubah. betul. Nah, Oke. eh, betul banget ya. Jadi si efek ini akan jalan setelah rendernya selesai. Baik pertama kali halamannya dibuka atau saat mount
ataupun saat update atau ketika ada perubahan state ataupun props. Maka nanti logic ini akan jalan gitu. Oke, itu dia untuk efek bentuk pertama. Oke, tadi kita udah ngebahas use effect bentuk pertama ya, yang dia itu jalan setiap selesai render, baik jalan komponennya ke render pertama kali atau mount, ataupun ketika komponennya menerima update state ataupun update props ya, dia akan jalan lagi. Nah, kita akan coba lihat bentuk selanjutnya adalah eh, use effect dengan dependencies-nya itu adalah array kosong. Nah, ini akan menjadi menarik ketika nanti kita coba sandingkan ya antara bentuk pertama dan bentuk kedua gitu. Nah, sekarang kita akan coba balik lagi ke file app.jsx-nya. Di sini aku akan coba untuk bikin efek lagi. Bentuk efek kedua, use effect dengan empty array dependencies. Oke. Nah, di sini kita coba bikin use effect-nya dulu. Eh, use effect dah. Nah, jadi selain kita bisa kasih callback di parameter pertama efeknya, di parameter kedua efeknya itu kita bisa kasih eh, sebuah array. Nah, array ini di sini bisa kita letakin dependencies-nya. Dependencies itu apa? Dependencies itu adalah variabel-variabel yang akan nanti nyebabin efeknya itu eh, berjalan lagi ketika nilai variabelnya berubah. Nah, tapi di bentuk kedua ini kita akan coba untuk kasih si dependencies-nya ini sebuah array kosong dulu aja gitu ya. Nanti untuk dependencies yang dengan ada isinya gitu ya, nanti kita akan coba di video selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat konsolok lagi. Di sini efek bentuk kedua. Nah, lalu kita save. eh Oke, sini aku akan coba balik ke browser. Terus aku akan coba refresh halamannya. Oke, di sini kalau kita lihat konsoloknya, efek bentuk pertama, efek bentuk kedua, ada ya. Berarti dua-duanya bisa kita simpulin, efek bentuk pertama dan kedua ini jalan ketika halamannya dirender untuk pertama kali. Atau halamannya baru terbuka gitu ya, untuk pertama kali. Nah, di sini apa yang terjadi sih kalau misalnya kita pencet tombol count-nya? Kalau yang efek bentuk pertama mungkin sudah jelas bahwa dia akan jalan lagi setelah selesai render gitu ya. Jadi kalau efek bentuk pertama ini udah jelas banget bahwa dia akan selalu jalan setelah selesai render. Mau yang render pertama kali atau render ketika ada update. Nah, cuma untuk yang efek bentuk kedua ini, kita akan coba lihat apakah dia akan jalan lagi atau enggak. Nah, kita coba pencet tombol count-nya. Nah, ternyata tombol count-nya ini ketika dipencet, dia hanya memunculkan konsol log gitu ya untuk efek bentuk pertama. Jadi efek bentuk kedua ini tidak jalan lagi ketika ada perubahan state atau ketika si komponennya ini melakukan update atau render lagi. Jadi di sini bisa kita simpulin bahwa ternyata efek bentuk kedua ini adalah dia hanya akan jalan ketika selesai render pertama. Ketika ada render selanjutnya, tidak akan jalan lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, oke. Berarti kalau kita coba refresh lagi gitu ya. Nah, jalan nih efek pertama dan kedua sama-sama jalan ketika halamannya dibuka. Tapi begitu kita pencet tombol count, pencet, 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 hanya efek bentuk pertama yang akan jalan lagi. Bentuk kedua nggak akan jalan lagi karena dia hanya akan jalan ketika render pertama kali dijalanin gitu ya. Atau komponennya pertama kali di render gitu. Nah,
Di sini teman-teman bisa terapkan si efek bentuk kedua ini. Contoh use case-nya, contoh untuk misalnya mengambil data dari server. Itu cocok untuk pakai efek bentuk kedua. Karena biasanya kita cukup sekali aja gitu ya ngambil data dari server untuk nampilin datanya di halaman kita. Selanjutnya mungkin nanti akan ada interaksi lainnya gitu ya. Gitu. Jadi efek bentuk kedua ini bisa kita pakai untuk nanti lakuin fetching data dari server. Karena dia jalannya sekali aja ketika halamannya pertama kali di render. Seperti itu. Dari Kang Ajat ada tanggapan dulu mungkin? Ini dengan menambahkan dependensi secara behavior langsung berubah ya Pak ya. Kalau kita Betul. lihat, kalau kita bandingkan dengan efek bentuk pertama gitu. Gitu. Tapi ini ya cukup signifikan lah berubahnya ya. Yang satu akan selalu di-trigger, sedangkan yang satu lagi, yang kedua ini di-triggernya pertama kali doang gitu. Nah, kalau untuk implementasinya tuh real case-nya untuk apa Pak? Untuk yang bentuk kedua ini Nah, biasanya. oke. Nah, yang bentuk kedua ini contoh real case-nya biasanya dipakai untuk kayak fetching data gitu ya. Misalnya kalian mau nampilin suatu data ketika halamannya dibuka, macam-macam ya. Misalnya kalian bikin sebuah aplikasi bioskop gitu ya. Ketika halaman Hmm. bioskopnya dibuka pertama kali mau nampilin nih, misalnya film-film apa aja sih yang lagi happening di bioskop tuh gitu ya. Atau Hmm. bisa jadi mau nampilin data-data lain kayak misalnya promo-promo yang ada di bioskopnya itu ada apa aja. Kayak gitu Hmm. sih. Oke, berarti intinya kalau kita ada kebutuhan di aplikasi kita gitu kan, tapi itu hanya di awal doang, nah maka gunakanlah efek yang bentuk kedua ini ya Pak ya. Betul banget. Kalau kita butuh data cuma di awal doang gitu ya. Kebutuhan ketika halamannya dibuka butuh data. Nah, bisa pakai efek bentuk kedua ini gitu ya. Oke, oke. Noted, Oke. noted. Aman. Oke, sip. Oke, tadi kita udah kenalan ya sama efek bentuk kedua, di mana di use efeknya ini kita nerima array dependencies tapi masih kosong gitu ya. Ternyata dia itu jalan ketika ada render pertama kali aja gitu ya. Tapi ketika ada render selanjutnya dia nggak akan jalan lagi. Oke. Nah sekarang kita mau masuk ke use case, sorry, ke bentuk efek yang ketiga, yaitu si efeknya ini akan jalan ketika ada perubahan dari dependencies-nya gitu. Nah, di sini efek bentuk ketiga ini nanti di use efeknya kita akan kasih array dependencies-nya ya berupa mungkin variabel dari state atau dari props. Oke. Sini aku akan coba untuk buka lagi. Wih, app.jsx. Wih, salah. App.jsx. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin lagi bentuk efek yang ketiga. Oke, use effect dengan beberapa atau dengan misalnya array dependencies. Nah, oke, use effect dengan array dependencies. Nah, di sini misalnya aku mau coba bikin efeknya dulu. Use effect. Nah, oke, di sini aku bikin use effectnya dulu. Aduh, typo banget. Oke. Oke, terus lanjut kita coba konsol log efek bentuk ketiga. Nah, nah, jadi di efek bentuk ketiga ini array dependency-nya ini nggak kosong. Kita bisa isi dengan sesuatu. Nah, cuma di sini aku cuma ada state itu cuma ada count ya, gitu ya. Kalau misalnya di sini aku coba isi count, nah kita coba lihat apa yang terjadi gitu ya. Kita refresh, dah.
Ketika halaman di refresh, ternyata efek bentuk pertama, kedua, dan ketiga jalan. Oke, berarti bisa kita pahamin, ternyata efek itu mau gimana pun bentuknya, dia akan jalan ketika selesai render pertama. Nah, ini behavior yang pasti terjadi ketika teman-teman pakai efek. Dia pasti akan jalan, dia pasti akan jalan ketika teman-teman ketika komponen yang ngerender untuk pertama kali gitu ya. Nah, di ini pasti akan jalan sih efeknya. Nah, selanjutnya adalah yang membedakan selanjutnya adalah si dependencies-nya. Kalau tadi tanpa dependencies, dia akan jalan selalu setelah setiap render selesai. Kalau yang array kosong ini dia akan jalan sekali doang, pertama render doang, terus setelahnya itu nggak jalan lagi. Nah, yang ketiga ini, ketika misalnya kita pencet tombolnya, gitu ya. Nah, ternyata dia itu sekilas mirip kayak yang bentuk pertama. Jadi dia akan jalan lagi. Cuma eh, bentuk ketiga ini hanya akan jalan ketika pertama kali render dan ketika nilai dari dependencies-nya berubah. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, cuma karena di sini aku cuma punya state count, jadinya kelihatan dia sama aja sama bentuk pertama. Nah, misal kalau kita mau lihat perbedaannya gitu ya. Di sini aku akan coba bikin state baru. eh Misalnya bukan count, misalnya show misalnya show counter deh. Show counter. Aku bikin use state, defaultnya misalnya false. Defaultnya misalnya tuh gitu ya. Nah, lalu di sini let's say aku akan coba bikin sedikit kondisi gitu ya di JSX-nya. Kalau seandainya show counternya itu true, maka tombol counter ini nampil gitu ya. Terus di sini aku coba bikin satu tombol lagi, button, show counter. Lalu di logic buttonnya aku mau bikin on click. Kalau seandainya tombolnya diklik, maka dia akan ganti set set show counternya itu jadi misalnya toggle ya. Kebalikannya gitu ya. Show counter. Nah, di sini aku ganti jadi toggle counter. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kalau kita lihat di sini efek bentuk pertama, kedua dan ketiga ini jalan aman. Terus kalau seandainya aku pencet tombol counter, efek pertama dan ketiga jalan gitu ya. Nah, sekarang misalnya aku pencet tombol toggle counter gitu ya. Nah, berarti kan di si toggle counter ini hanya merubah, kalau kita lihat merubah state yang namanya show counter. Dan si bentuk efek ketiga ini dia bergantungnya hanya ke state yang namanya count. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau seandainya aku pencet toggle counter ini, apakah efek bentuk ketiganya akan jalan lagi atau enggak gitu ya? Kita coba pencet. Nah, ternyata ketika kita mengganti state selain count gitu ya, kita mengganti state selain count, maka si use effect bentuk ketiga ini nggak akan peduli gitu ya. Dia hanya akan peduli kalau nilai countnya berubah gitu. Nah, sekarang misalnya aku coba balikin lagi toggle counternya di sini, pencet lagi. Nah, bentuk efek ketiga ini nggak akan jalan lagi gitu ya. Yang akan jalan hanya bentuk efek pertama. Nah, nanti ketika aku pencet tombol countnya, set. Nah, baru nih efek ketiganya akan jalan lagi bersamaan dengan efek pertama. Karena efek pertama kan pasti akan selalu jalan ya ketika ada perubahan. Tapi ketika aku ubahnya itu adalah misalnya si show counternya ini aku ubah lagi gitu ya nilainya. Aku toggle lagi counternya.
maka bentuk ketiga nggak akan jalan lagi. Karena bentuk ketiga ini akan berjalan ketika pertama kali render dan ketika nilai dari dependencies-nya ini berubah. Nah, dia bergantungnya ini atau dependencies-nya itu dia adalah count. Kalau count yang nggak berubah, maka dia nggak akan jalan lagi gitu. Oke, sampai di sini dari Kang Ajat ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, mau konfirmasi aja berarti ini cukup menarik ya dengan Hmm, tiga varian ini sepertinya kita udah cukup fleksibel gitu kan untuk menghandle beberapa kemungkinan ya. Kayak tadi, oh kita pengen ngejalanin suatu fungsi yang setiap render dipanggil ya pakai efek bentuk pertama. Kalau hmm, pengen ngejalanin fungsi yang jalannya cuma sekali aja di awal pakai efek bentuk kedua. Dan kalau ingin menjalankan fungsi ketika ya suatu data atau state itu berubah gitu kan, kita bisa ngelistan gitu kan di efek bentuk ketiga gitu ya Pak ya. Dan betul, ini ya cukup menarik sih yang efek bentuk ketiga ini. Jadi kita bisa ya jadikan dia sebagai event listener ya untuk variabel atau state-state tertentu. betul. Oke, nah mungkin Ya, ya. benar banget yang tadi disampaikan Kang Ajat. Jadi ya kita udah punya tiga bentuk efek yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Terus untuk efek ketiga ini, dia itu bisa ngejalanin suatu logic ketika value dari dependensiesnya berubah gitu ya. Nah mungkin yang perlu dicatat adalah si dependensiesnya ini, dia itu harus berupa variabel yang reaktif. Hmm, Variabel dependencies harus berupa variabel yang reaktif. Contohnya apa sih? Contohnya state dan props. Props. oke, Kenapa? berarti Karena kalau variabel JavaScript biasa nggak bisa ya Pak ya? betul. Jadi kalau variabel JavaScript biasa, misalnya kita bikin di sini gitu ya. Let misalnya price misalnya 100. Nah, si variabel JavaScript biasa ini dia kan ketika kita ubah gitu ya atau ketika variabel ini berubah nilainya, React itu kan nggak akan tahu gitu ya. Berbeda dengan si state ini atau dengan props. Jadi Hmm, kalau teman-teman mau taruh variabel di dependencies, pastiin dia itu variabel yang sifatnya reaktif gitu ya. Seperti hmm, state ataupun props. oke. Oke. Oke, seperti itu. Oke, tadi kita udah ngebahas bentuk-bentuk dari use effect ya. Ada tiga bentuk nih, tanpa array dependencies, dengan array dependencies kosong, dan juga dengan array dependencies yang ada isinya gitu ya. Dan tiap bentuk memiliki perilakunya masing-masing gitu ya. Dan kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang aku akan mau coba mendemokan gitu ya penggunaan use effect in real world-nya gimana gitu ya atau real case-nya. Nah, di sini aku akan coba untuk pakai use effect untuk ngambil data dari server dan coba aku tampilkan gitu ya. Nah, di sini aku akan coba pakai eh, efek yang bentuk kedua ini untuk melakukan pengambilan data dari server. Nah, di sini untuk pengambilan data dari servernya, pertama mungkin untuk servernya ini aku akan pakai API dummy yang namanya JSON placeholder. Di sini dia nyediain free factors API. Salah satunya ada API users. Nah, aku akan coba nampilin API user seperti ini gitu ya. Oke, ini server yang akan kita pakai. Lalu selanjutnya aku untuk pengambilan data dari servernya aku akan pakai sebuah function yang namanya fetch API atau fetch function gitu ya. Jadi di browser itu ada sebuah API yang namanya fetch. Nah, fetch ini sebuah API yang bisa dipakai untuk ngelakuin fetching resources, termasuk fetching antar network.
atau ngambil dari server gitu ya. Ini dia itu kayak penerus atau pengganti dari XML HTTP request yang ada di browser. Cara penerapannya di sini kita coba bisa lihat ke dokumentasi bagian using the Fetch API. Nah, untuk ngambil data dari server, ini ada contohnya. Teman-teman bisa specify URL apa yang mau diambil datanya, terus panggil fungsi fetch-nya, lalu kasih URL-nya, dan dia berupa promise ya, jadi bisa di-await. Terus nanti kalau ada error, teman-teman bisa handling seperti ini. Kalau nggak error, bisa ambil sih data JSON-nya dan eh, di sini ngekonsolok gitu ya. Nah, aku akan pakai si fetch API ini untuk ngambil data dari server. Oke, sekarang eh, di efek bentuk kedua ini gitu ya. Atau mungkin aku bikin efek baru lagi aja deh. Yang mirip kayak efek bentuk kedua. Biar teman-teman lebih enak lihatnya. Di sini aku akan bikin use effect baru yang dependensiesnya array kosong. Efek fetch users data. Oke. Nah, harapannya supaya fetching data usersnya ini sekali aja gitu ya. Ketika komponennya pertama kali dibuka, maka aku perlu pakai yang bentuk kedua. Nah, selanjutnya di sini aku mau panggil fetch function ya, gitu ya. Aku akan coba untuk langsung cobain const response sama dengan await fetch. Terus aku copy URL-nya dari JSON plus holder tipe code ini. Copy URL-nya, aku paste. Paste. Nah, oke. Lalu di sini aku coba konsolok. Coba sebelum konsolok kayaknya data balikan dari si Fetch API itu dia ini nggak bisa dikonsolok langsung responnya karena ini masih respon objek atau instance responnya si Fetch API gitu ya. Kita harus ubah dulu ke bentuk JSON seperti ini. Oke, jadi data responnya itu kita convert ke JSON dulu, baru kita konsolok JSON-nya. Nah, karena di sini aku menggunakan await, nah aku kena omel nih. Await expression are only allowed within a sync function. Kalau mau pakai await, fungsinya itu harus sinkronus gitu ya. Nah, beres gitu. Sekarang kita coba lihat ke browsernya. Kita coba refresh. Dah, waduh, kok malah error gitu ya. Kenapa nih? Use effect must not return anything beside a function which is used for clean up. Oke, clean up. Apa ini? Oke, kita coba lanjutin baca errornya. It looks like you wrote use effect async or return a promise. Nah, katanya kita itu nggak boleh nulis use effect functionnya itu dalam bentuk promise atau dalam bentuk asinkronus kayak gini atau ngembaliin promise. Kalau mau nulis sesuatu yang asinkronus, katanya bikin function dulu nih di dalamnya. Terus jalanin functionnya seperti ini. Nah, berarti kita nggak bisa nih langsung ngejadiin si callback dari parameter use effect-nya ini asinkronus. Ini nggak boleh katanya. Berarti di sini kita harus hapus nih si asingnya. Terus kita diminta untuk bikin function dulu di dalamnya. Nah, di sini kita coba bikin functionnya. Async function eh, get users misalnya. Oke. Oke. Terus di sini aku coba jalanin si functionnya. Get users. Oke. Salah. Oke. Sip. Sekarang kita coba tes lagi. Refresh. Oke. Sekarang kita dapat datanya. Nah, sekarang kita udah dapat nih si datanya. 10 data. Nah, tinggal gimana cara nampilinnya nih ke dalam tampilannya. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya, teman-teman bisa nonton video tentang state ya di
playlistnya Coldplay yang namanya React gitu ya. Oke, sekarang aku akan membuat state baru untuk menampung data yang aku ambil dari server. Apa nih nama state-nya? Misalnya users, set users, use state. Oh. Nah, default value-nya aku berupa array kosong gitu ya. Karena dia balikannya nanti array gitu ya dari server. Oke, begitu kita berhasil dapat datanya, kita mau simpan JSON yang kita dapetin tadi, array JSON-nya atau array of object-nya, kita simpan ke dalam state users-nya. Nah, udah nih kita simpan ke dalam state eh, user-nya. Kalau udah begini, nanti kita bisa tampilkan gitu ya. Nah, di sini misalnya aku bikin sebuah UL, tag UL, UL lagi, terus aku bikin, aku mau tampilin gitu ya data usersnya. Nah, di React teman-teman bisa melakukan mapping terhadap data yang bentuknya array untuk ditampilkan. Aku map gitu ya usernya, terus aku akan tampilkan si LE-nya. LE user dot, misalnya ada apa aja datanya ya. Hmm, datanya ada name gitu ya misalnya. User dot name. LE-nya tutup. Nah, nggak lupa juga kalau teman-teman menggunakan map di JSX-nya, kita perlu ngasih key ke dalam listnya gitu ya. Di sini kita kasih key berupa ID usernya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke feed-nya. Kita refresh. Nah, sekarang udah nampil nih nama-nama usernya dan dia cuma ngambil ketika halamannya dibuka gitu. Kalau misalnya aku ngeganti state counternya, nggak jalan lagi nih ngambil datanya tuh. Nggak ada lagi konsol log JSON-nya. Kalau aku toggle counter, nggak akan jalan lagi gitu ya. Mau aku toggle counternya atau nge-increment count-nya, nggak akan ngambil data lagi dari server. Seperti itu. Oke, dari Kang Ajat, apakah ada pertanyaan dulu untuk contoh penerapan use effect-nya? Cukup aman, Pak. Udah cukup jelas. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu demo terkait timer ya. Nah, cuma mungkin untuk mempermudah penyampaian materinya, aku akan coba ganti demonya itu bukan timer, tapi lebih kepada auto counter aja gitu ya. Ya, auto counter. Jadi saat ini kan kita udah punya counter seperti ini ya, manual nih kan. Nah, kita akan coba nge-increment si counternya otomatis menggunakan use effect gitu ya. Nah, sekarang aku akan balik ke app.jsx ku. Aku akan coba naik ke atas sini. Nah, aku bikin efek lagi, satu lagi gitu ya. Sini aku akan coba bikin efek dependensi salahnya juga kosong juga gitu ya. Mau aku jalanin sekali. Nah, di JavaScript itu kita bisa pakai fungsi yang namanya itu set interval. Nah, yang bawah nih di JavaScript itu ada fungsi yang namanya set interval, di mana kita bisa memanggil fungsi secara berulang gitu ya, di delay waktu tertentu, di jeda waktu tertentu. Nah, contoh penerapannya ada nggak di sini ya? Wah, nah ini contoh penerapannya, dia pasang set interval, terus dia kasih callbacknya ini gitu ya, yang akan dijalanin setiap setengah detik sekali. Jadi parameter satunya ini adalah parameter keduanya ini adalah jeda dari eksekusi function antar satu eksekusi function dengan eksekusi function selanjutnya gitu. Kalau ini parameter yang dipassing ke functionnya. Nah, kita akan buat lebih simple dibanding ini. Nah, di sini aku akan coba bikin sebuah set interval
dia nerima sebuah callback, terus aku mau jeda setiap 1 detik sekali. Jadi setiap 1 detik sekali counternya akan nambah 1 gitu ya. Nah, di sini aku akan coba untuk set count plus count plus 1 gitu ya. Atau di sini kita bisa kasih eh, callback ini value current value plus 1. Nah, kita mau nge-increment countnya seperti ini. Jadi value count saat ini kita tambah 1. Sekarang kita coba balik ke aplikasinya. Harusnya nanti dia akan otomatis nge-count plus 1. Oke, kelihatan ya. Nambah 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, ketika aku refresh halamannya, ada yang aneh dengan counternya. Kenapa counternya ini nambahnya 2 2 gitu ya? Kok bukan 1 1? Padahal jelas di sini aku menambahkan current value yang sekarang, aku tambah 1. Aku jeda setiap 1 detik. Kalau aku refresh lagi, memang kelihatan jedanya 1 detik gitu ya. Cuma nambahnya 2. Nah, berarti di sini ada keanehan di efek yang kita buat gitu ya, atau di logic yang tadi kita buat. Nah, sebenarnya di React itu dia itu punya eh, mekanisme pertahanan diri. Oh, ada ribet banget ya bahasanya. Nggak, jadi di React itu ada sebuah komponen yang namanya strict mode. Ini komponen bawaan React-nya yang tugasnya itu untuk mendeteksi apakah sebuah komponen ini punya memory leak atau punya kebocoran memori. Atau mungkin gampangnya dia ngejalanin atau ngedaftarin 2 event sekaligus gitu ya. Nah, jadi behavior si strict mode ini akan mencoba untuk nge-mount komponen, lalu di unmount, terus di mount lagi gitu ya. Jadi kalau aku gambarin mungkin ini di mount sekali, terus di unmount sama react-nya, lalu di mount lagi gitu ya. Jadi efeknya apa? Ketika ada mount 2 kali di sini gitu. Di sini ada mount 2 kali ya. Di sini sama di sini. Nah, efeknya adalah kalau kita bikin suatu logic yang sifatnya itu jalan di background, seperti set interval ini, maka karena komponennya di mount 2 kali gitu ya. Nah, berarti si use effect-nya ini akan jalan lagi, dan jalannya berarti 2 kali. Saat mount pertama dan saat mount kedua. Sehingga kalau kita lihat, seolah-olah si intervalnya ini nambah 2 2 2. Padahal sebenarnya ada kebocoran memori gitu ya. Atau di sini interval kita kebuat 2 kali gitu. Nah, untuk pembuktiannya kita coba matiin strict mode-nya. Ketika kita matiin strict mode, harusnya counter kita normal-normal aja gitu ya, auto counter kita. Coba kita refresh. Nah, normal 0 1 2 3 dan seterusnya. Kalau aku refresh lagi pun bakal tetap normal. Nah, nah berarti sebenarnya bisa kita pahami bahwa sebenarnya si strict mode ini berguna banget gitu untuk ngedeteksi apakah komponen kita ini kurang efisien atau ada logic yang tidak terhandle. Gimana kalau seandainya komponennya di mount 2 kali gitu ya? Atau komponennya ini nampil 2 kali di layar. Masa bakal kebuat 2 kali intervalnya? Nah, mungkin behavior yang kita inginkan ketika komponennya ini terhapus atau ter-unmount, set intervalnya harusnya dihapus juga gitu ya. Atau kalau di set interval itu ada yang namanya clear interval. Harusnya ada yang namanya clear interval untuk menghapus intervalnya. Jadi supaya nggak jalan lagi di background. Nah, terus ngehapus intervalnya gimana gitu ya? Apa yang harus kita lakuin untuk menghapus intervalnya? Jadi di React itu ada yang namanya, bentar ya, ada yang namanya clean up function. Clean up. Nah,
Contohnya kalau di dia ini kasusnya kalau dia bikin koneksi, ketika komponennya ke disconnect, kita mau hapus koneksinya gitu ya. Nah, di kasus kita kurang lebih mirip kayak dia gitu ya. Kalau komponennya memang ter-unmount, harapannya koneksinya dihapus. Kalau kasus kita, kalau komponennya ter-unmount, harapannya set intervalnya juga dihapus karena udah nggak kepake, komponennya udah nggak nampil. Nah, cara bikin clean up-nya, kita bisa bikin sebuah return function di dalam use effect-nya, lalu kita taruh logic clean up-nya. Berarti di dalam sini kita bisa return sebuah function. Nah, seperti ini. Oke. Di return function-nya ini kita bisa taruh logic untuk clear-nya. Nah, kita bisa panggil clear interval. Nah, clear interval ini dia butuh ID, interval ID. Nah, interval ID itu kalau kita balik lagi ke dokumentasi set intervalnya bisa didapetin ketika teman-teman bikin interval. Di sini kita bisa dapat namanya interval ID. Nah, di sini kita tinggal bikin aja. Berarti ketika kita invoke set interval, salah. Kita bisa tampung interval ID-nya kayak gini. Berarti kalau komponennya ke mount, maka kita akan buat sebuah set interval. Tapi kalau komponennya ke unmount, maka kita akan batalin intervalnya supaya intervalnya nggak jalan terus di background. Hapus semua yang jalan di background ketika komponennya ter unmount atau ter unmount eh atau eh, dihapus dari layar. Dihapus dari layar. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke main JSX, kita pastiin strike mode-nya nyala di sini. Oke. Terus terakhir di sini kita udah melakukan sebuah fix supaya clear intervalnya ini menghapus intervalnya ketika komponennya dicoba di mount dua kali oleh React-nya gitu ya, atau si React strike mode-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke feed kita refresh. Kalau kita lihat sekarang, di sini sudah normal gitu ya. Jadi ketika React mencoba nge-mount terus nge-unmount, maka saat nge-unmount interval yang sebelumnya akan dihapus dulu. Dan saat nge-mount lagi, maka intervalnya akan dibuat. Nah, jadi di sini kita bikin background jobnya gitu, contohnya kayak set interval. Di sini kita batalin background jobnya. Atau kita hapus proses-proses yang sudah tidak terpakai gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini dengan strict mode yang nyala, mau komponennya di render berapa kali pun atau di mount berapa kali pun, intervalnya akan hanya tetap satu. Jadi incrementnya juga akan normal, nambahnya satu 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 gitu. Nah, seperti itu untuk yang auto counternya ya. Dan juga tadi kita ada pembahasan tentang yang namanya clean up function. Oke, sip. Sampai di sini dari Kang Ajat ada pertanyaan mungkin atau tanggapan? Kalau aku tangkap dari bagian clean up function ini cukup berguna ya Pak ya, Mm-mm, ketika misalkan kita punya satu koneksi ke soket ya, atau sesuatu yang memang real time. mhm, Nah, dan misalnya kita pindah halaman lain gitu yang sebenarnya nggak butuh si connection tersebut gitu kan, atau proses real time tersebut. Nah, kalau kita nggak pakai clean up function, secara aplikasi gitu, walaupun tidak muncul, koneksinya itu akan terus berjalan ya. Yang which is betul. itu nggak bagus untuk performa aplikasi kita ya. Nah, kita bisa menggunakan si clean up function itu untuk nge-clear koneksi gitu kan, atau apapun lah, subscribe gitu kan, atau hal-hal yang kita uh, subscribe gitu ya Pak ya, di bagian clean up function ini ketika memang si komponen ini udah nggak butuh lagi hal tersebut karena kita udah pindah ke komponen lain atau ke pages lain. Betul, betul banget. Betul ya, seperti Ya, itu ya. oke. Sip, bener banget yang dibilang Kang Ajat ya. Jadi kalau komponennya ter unmount atau misalnya dia pindah halaman, kita mau pastiin.
supaya apapun yang terjadi di halaman atau komponen sebelumnya itu udah kita clear semua, supaya nggak nyangkut di latar belakang atau di background gitu ya, di backgroundnya nggak nyangkut. Oke, itu dia untuk pembahasan atau contoh kasus penggunaan efek dengan clean up functionnya ya. Dalam kasus kita ngebikin sebuah counter otomatis gitu ya, yang jalan setiap detik. Oke. Oke. Nggak terasa udah masuk ke bagian akhir. Tadi kita udah ngebahas tentang React Effect dari mulai history si React Life Cycle-nya. Terus ternyata React Life Cycle itu ada dari zaman React kelas komponen gitu ya. Terus begitu React-nya memutuskan untuk fokus di function komponen, dia nyiptain sebuah alternatif dari React Life Cycle-nya gitu ya. Yaitu si use effect gitu ya. Terus ternyata use effect ini ada bentuknya, walaupun satu function dia punya tiga bentuk gitu ya. Dengan yang tanpa array dependencies, dengan yang empty array dependencies, sama yang ada isinya gitu ya, array dependencies-nya. Sama terakhir tadi kita nyobain contoh use case effect ketika kita butuh ngambil data pertama kali gitu ya untuk misalnya sebuah aplikasi kita gitu ya atau halaman web kita. Contoh tadi misal kalau kita pas buka halaman webnya mau langsung nampilin data user, nah kita bisa pakai use effect untuk ngejalanin logic fetching datanya. Di sini juga tadi kita kenalan sama yang namanya fetch API gitu ya, fungsi untuk ngambil data dari server. Sama terakhir tadi kita cobain juga ngebuat sebuah auto counter. Kita manfaatin efeknya React ya untuk bikin counter yang bisa nge-increment ya setiap detiknya dengan manfaatin set interval juga. Lalu kalau komponennya kehapus dari layar atau kita pindah halaman, kita bakal pastiin bahwa apapun yang jalan di background kita clear atau kita clean gitu ya. Supaya nggak nyangkut di background dan mempengaruhi performa aplikasi kita gitu. Oke, itu dia tadi materi React Effect kita. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman yang mungkin belum ngikutin video React kita, itu ada di channel Codeplay Indonesia. Nanti teman-teman buka aja playlist React kita ya. Ada beberapa playlist kalau nggak salah. Oke, paling itu aja untuk materi kali ini. Dari Kang Ajat, ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Cukup. Terima kasih teman-teman untuk waktunya untuk belajar barengnya. Mungkin kita akan ketemu lagi di playlist yang lain ya. Oke, thank you teman-teman. Oke, dadah.